Tapi mereka datang bukan cari Yesus. Iya, cari kesembuhannya saja. Cari gimmicknya saja. Gimmick. Lalu apa bedanya sama dukun waktu itu? Makanya saya mau gali kebenaran biar saya itu damai sejahtera ketika saya bersaksi, Jo. Oke. Kadang-kadang ya. Emang pernah aku bersaksi tapi tidak damai sejahtera? Awal-awalnya ya, itu sedikit-sedikit akal bulus sih. Di balik kesaksian itu kan kita seolah-olah merendah di atas bukit ya. Itu gak damai sejahtera kan nantinya, karena gak sesuai dengan kebenaran. Tapi yang dari tadi kita bahas ya Koji, ini kan kita ambil dari satu ayat Markus 1 ayat 44. Ya, yang kisah mengenai penyakit kusta yang disembuhkan. Iya, kemudian Yesus bilang, kalau misalnya di versi BIMK kan ada kata-katanya ya, awas, wah itu kayaknya keras banget ya. Intinya jangan sampai kasih tahu ke siapa-siapa lah gitu ya. Lebih baik ke imam, buktikan kesembuhanmu dan kemudian persembahkan korban syukur gitu. Tapi kalau ditarik ke sehari-hari kita, apakah dari ayat ini merupakan apa ya, satu tanda bahwa ada kalanya nih kita sebaiknya tidak bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Diam, gak usah kesaksian gitu ya. Saya mau saksi tapi nggak jadi deh. Gitu. Mending saya tanya aja lah kebenarannya ke Pastor Juanda. Sudah tersambung di line telepon. Ya, ada Pastor Juanda. Shalom, Pak Juanda. Shalom. Luar Senang sekali biasa. hari ini. Ya, via Zoom meeting juga, bukan telepon. Iya, Zoom meeting. Dan Pak Jonathan. Thank you. Salam hati gembira. Ya, salam hati gembira. Salam sehat juga. Amin. Ini Pak Dokter loh, Ju. Pak Dokter. Ya. Waduh. Ngajar di banyak STT. Luar biasa loh. Salah satu muridnya lagi absen. Biasa di luar, Pak. Hah, kenapa? Biasa di luar. Biasa di luar ya? Bukan luar biasa. Iya, kan luar biasa di luar, Pak. Loh, kan sekarang ngajarnya lewat Zoom, Pak. Oh iya, betul, Iya, Pak. jadi udah gak biasa di luar lagi. Di luar ya. Oke, Pak Juanda, saya ini kan dititipin satu ayat yang dibingungkan nih. Dengan mengambil konteks di Markus tadi ya, Jo. Iya, Markus 1 ayat 44 ya. Itu waktu itu ada seorang yang sakit kusta, kemudian Tuhan sembuhkan dan Yesus bilang jangan kasih tahu ke siapa-siapa gitu ya. Kamu lebih baik buktikan kesembuhanmu, kamu pergi ke imam untuk membuktikannya dan kemudian persembahkan korban syukur. Nah, ini apakah ada kalanya memang Tuhan itu melarang kita untuk ngasih tahu? Itu kalau mau ngasih tahu kan, ini aku disembuhkan Yesus. Kan mestinya satu benefit ya buat Yesus waktu itu gitu. Ya, menarik sekali kalau bicara tentang saksi atau bersaksi untuk kasus di Markus itu, maka perlu kita tahu definisi istilah dulu kan, bersaksi itu apa, dan kemudian latar belakang kenapa sampai Yesus ngomong seperti itu. Betul. Karena itu yang akan membuat kita tahu ceritanya kan. Nah, kalau kita bicara tentang saksi, biasa itu harus ada 3 hal ini harus muncul. Yang pertama, orang itu harus tahu peristiwanya, tahu persoalannya. Kalau nggak tahu bagaimana dia bisa bersaksi. Tapi yang kedua, sebentar Pak, dia harus jujur. Sebentar Pak, yang pertama harus tahu kejadiannya, berarti ya kalau tahu peristiwa. Pihak kedua, pihak ketiga ya nggak usah ngomong lah, nggak ngalami langsung gitu. Iya, itu makanya seringkali kan ada lagu kan, Tuhan Yesus baik. Katanya. Bisa aja Bapak. Sebentar. Sepertinya lagunya berbeda Bapak. Ayo. Tuhan Yesus baik katanya. Itu nggak ngalami sih. Itu dia kan. Yang kedua Pak Juanda. Yang kedua itu harus jujur. Ini biasa kalau kita lihat ketika seseorang saksi di pengadilan kan pasti akan disumpah. Kita nggak perlu disumpah karena ya katakan ya, tidak katakan tidak. Maka dari itu, pertama dia tahu masalah, kedua dia harus mau cerita apa adanya, bukan ada apanya. Nah itu perlu dicatat di bagian yang jujur tadi. Emang kadang-kadang Pak Juanda, maaf, emang kadang seseorang itu nggak jujur, motivasinya apa ya biasanya ya? Dalam pengamatan Anda? Karena supaya wow. Jadi kejadiannya itu nge-flat, tapi harus dinaikkan dulu. Kalau nggak dinaikkan kan nggak bisa. Wah, kalau audio itu ibaratnya treble-nya dinaikin, biar enak gitu ya. Betul.
Basnya dinaikin. Tapi mungkin kalau misalnya mohon maaf nih ya. Kalau misalnya kejadiannya biasa, tapi saya mau Tuhannya yang jadi luar biasa Pak Juanda. Sehingga kita melebihkan ceritanya, itu boleh gak sih? Oh iya, kalau jujur bisa. Masalahnya peristiwanya kan nggak seperti itu. Peristiwanya itu bentuknya proses, dikatakan sekejap, kan seperti itu toh. Yang sering kali kita alami. Betul. Jadi, terjadinya sudah sekian lama, wah Tuhan itu baik, saya berdoa sembuh. Padahal sudah 5 tahun, nggak diceritain 5 tahunnya. Iya. Itu dia. Mengerti. Jadi sudah enggak? Iya. Understand itu ya? Yes. Yang ketiga, Pak? Yang ketiga adalah orangnya harus mau bersaksi. Kadang-kadang banyak orang bersaksi itu bukan keputusannya, tapi dalam tekanan. Siapa Pak yang nekan? Bisa orang sekitarnya, atau penekanan dari dogma. Kalau kamu dapat itu, kamu bersaksi. Nanti akhirnya terkait dengan kejujuran tadi. Karena kalau kesaksiannya datar, tanpa pendapat umum, itu berarti dia kurang keren kan? Sama aja. Paling isinya juga itu toh, sandal hilang ketemu lagi. Paling enggak sakit ini sembuh. Nah, maka dibuatlah sedemikian rupa. Jadi jangan kaget berapa banyak kita berjumpa orang yang imannya dibangun dari kesaksian. Iya. Nanti kecewa. Benar. Iya. Itu dia. Betul. Saya melihat bersaksi, saya melihat memang indikasi-indikasi seperti itu bahwa kesaksian ini disetting sedemikian rupa sehingga menjadi terpaksa, tidak jujur. Ya, artinya tidak memuliakan Tuhan dong, gitu ya. Iya, betul. Karena untuk mengangkat kehadirannya dia. Kan manusia ingin menunjukkan, contoh aja kalau ada berita baru, kita nggak mau periksa langsung forward ke depan toh, ke teman kita. Padahal belum kita cek. Berarti kita menjadi agen pendusta juga kalau berita itu nggak benar kan? Ini waspada juga ya. Iya. Sekarang kan marak broadcast padahal tuh kesaksian harus diuji gitu ya. Betul sekali. Iya, I got the point. Oke, begitu loh Jo. Jadi bisa jadi hoax. Jadi benar yang kita omongin tadi ya, bahwa kesaksian itu emang harus diuji. Betul. Oke. Nah, itu landasan seseorang bersaksi dengan diputuskan oleh 3 hal tadi gitu. Nah, jadi kembali mengembalikan yang tadi, konteksnya gimana? Tadi Bapak bilang konteks. Nah, ini konteks waktu itu kisahnya gimana? Iya. Berarti pada waktu saat si orang tadi itu menerima kesembuhan, kita bisa lihat contoh di ayat sebelumnya ketika dikatakan seorang yang sakit kusta datangkan kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya kan? Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Jadi tidak tahu pada waktu dia teriak-teriak kemana-mana, mungkin dia bilang gini, ayo datang, kan sekarang KKR begitu tuh. Ayo datang. Padahal kalau engkau mau. Jadi kalau nggak terjadi, jangan emosi dong. Ceritanya kan nggak utuh, bahwa di ayat 40 dikatakan kalau engkau mau. Itu berarti keputusan tergantung pada diri Yesus. Nah, kemudian ketika dia berkata seperti itu, kalau engkau mau, namun ternyata Yesus punya belas kasihan dan dia mengerjakannya dan dia sembuh. Lalu pertanyaannya, kira-kira isi kesaksiannya apa? Tentang kesembuhan. Pada waktu seperti ini. Nah, itu satu sisinya. Tapi di sisi lain kerennya begini loh. Kalau kita belajar kota Kapernaum khususnya itu pernah dimunculkan dalam Matius pasal 11 ayat 20, di mana Yesus pernah berkata, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Nah, ini ayat 21. Celakalah engkau Korazim, bayangkan. Celakalah engkau Korazim, kemudian celakalah engkau Betsaida, dan seterusnya, itu ada panjang sekali. Kemudian ayat yang ke-23 dikatakan, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Berarti ada satu persoalan di kota itu,
Jadi kalau kita lihat peta, itu kita lihat di bagian atas, ini atasnya Galilea ya, atasnya Danau Galilea, anggap aja Danau Galilea gini, di atasnya kalau ke atas lagi itu ke Syria, maka di atas sendiri itu ada kota Korazin. Lalu di samping sini ada kota Betsaida, lalu di bawah pinggirnya danau, tapi mereka nyebutnya laut juga, itu kota Kapernaum. Bahkan ada yang mengatakan itu kota sempat hilang di dalam ilmu persejarahan. Tapi lupakan itu. Yang penting adalah ini daerah di mana orang tidak terlalu percaya dengan karya-karya Tuhan yang Tuhan nyatakan, termasuk dalam hal ini kasusnya mujizat. Jadi tetapi Yesus itu masih mencintai mereka. Kalau Yesus masuk ke situ, dia diam-diam, dia mau bikin banyak persoalan di situ. Nggak usah diceritakan dulu. Percuma itu karena banyak yang nggak percaya gitu ya Pak ya. Iya. Nanti mereka datang. Nah, ada asumsi kedua. Nanti mereka datang bukan cari Yesus. Iya. Cari kesembuhannya saja. Cari jimiknya saja. Jimik. Lalu apa bedanya sama dukun waktu itu? Nah. Aduh, saya jadi sungkan. Bapak lebih keras ya. Oh, lebih keras ya? Dukun John. Tapi mungkin ya Pak. Waktu itu bersaksi karena mungkin ada banyak teman-temannya dia nih yang sakit. Oh, saya bisa sembuh. Kenapa mereka enggak? Itu kan maksudnya baik. Iya, supaya yang lain tuh tergerak imannya. Jangan lupa juga. Jangan lupa juga. Ini sakitnya sakit heboh loh. Namanya sakit kanker. Kanker kusta. Kanker kantong kering dong Pak. Iya. Seperti lepra, ini heboh sekali pada waktu itu. Belum ada obatnya bisa memang. Bisa lebih daripada kanker ya. Itu bisa dimasukkan. Ada kutuk di situ. Nanti ada yang berkata itu adalah hukuman dari Tuhan. Jadi persoalannya bukan cuma medis. Ini ada persoalan teologis itu. Kemudian sembuh kan? Pada waktu sembuh, itu berarti kan orang tanda tanya, ada apa? Kan belum tentu siap mereka. Makanya perhatikan di situ, Yesus berkata kepada mereka, yaitu kepada si orang ini, janganlah engkau memberitahukan apa-apa yang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah kemana? Ke imam. Perlihatkan diri kepada imam. Nah, dengan tujuan? Jadi harus tunjukkan. Kenapa? Yang kedua, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Ini ada kaitannya dengan tradisi perjanjian lama, bahwa kalau ada orang kena kusta, harus celup, harus ditahirkan, harus dibersihkan. Jadi jangan seenaknya sendiri setelah sembuh jalan-jalan, aku sembuh, kan masih najis dia. Maka harus diselesaikan dengan tradisi pada waktu itu, atau kalau perlu dikatakan dengan aturan hukum Taurat yang berlaku pada waktu itu. Nah, itulah tujuan Yesus. Yesus kan nggak mau melawan hukum Taurat. Tetapi tetap dituduh dia melawan hukum Taurat. Padahal dia nggak mau lawan. Tapi orang-orangnya punya akses yang beda ketika menerima sesuatu dari Yesus. Itu yang kadang-kadang merusakkan. Makanya seringkali saya suka berkata, kalau ada orang baru bertobat, jangan suruh langsung bersaksi. Nanti setelah itu nggak tahu seperti apa dia. Gawat itu loh. Gawat. Kayaknya dia jumpa Yesus, mungkin cuma jumpa kesembuhannya, tapi nggak pernah jumpa Yesus. Ibaratnya baru melihat tangannya, tapi belum melihat pribadi secara utuhnya gitu ya Pak Juanda ya? Betul. Itu yang terkait dengan latar belakang dari si surat Markus tadi. Nah, Markus ini dia dapat info kan dari si Petrus. Petrus kan tahu sekali siapa si Yesus ini. Jadi pada waktu Yesus berkarya di situ, sesungguhnya dia sedang menjelaskan sesuatu yang heboh begini. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal ayat yang ke-45 bagian bawahnya itu, dari 44-45 bagian bawahnya, tetapi orang itu pergi, kemudian memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Mungkin dia sedang bermain kayak spy gitu loh. Mission Impossible. Jadi dia mau masuk di situ, tidak usah bikin heboh.
bikin banyak karya, enggak usah diceritakan dulu, supaya karya itu yang bersaksi tentang Tuhan Allah, bukan melalui mulut seseorang. Mungkin sudah tahu, Yesus tahu mereka enggak akan percaya. Maka biarkan Yesus masuk dengan diam-diam. Nah, lalu perhatikan, dia ingin masuk, tidak terang-terangan masuk dalam kota itu, dan ia tinggal di luar, di tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya. Coba bayangkan, padahal sudah bilang seperti itu, dia tidak mau rame-rame, dia langsung meminggir, menyepi, tapi banyak orang datang. Lo tidak usah dia bersaksi, itu gampang sekali kabarnya tersiar. Tentang siapa? Who is Jesus? Siapa dia? Nah, itu sebabnya Yesus bilang, kamu ini ada masalah sakit lepra, sakit kusta. Persoalannya itu harus tahir dulu. Bagaimanapun juga kamu najis di hadapan para imam. Jadi kalau kamu sudah sembuh, beres dulu. Setelah itu nanti urusan nanti. Tapi bereskan dirimu sendiri. Itu keren sekali dari Yesus. Seringkali kita ini sukanya blow up sesuatu, tapi dirinya belum beres. Belum selesai dia masalahnya, tetapi dia ingin memproklamasikan apa yang sedang dia alami, tapi mungkin juga dia tidak sedang memuliakan Tuhan. Ya, bisa jadi memuliakan dirinya sendiri ya. Wah, saya udah bebas dari narkoba. Sebulan kemudian masuk lagi, Pak. Oh, pengalaman ya. Bukan saya, Pak. Oh, bukan. Pengalaman denger maksudnya. Tapi berarti gini ya, Pak Juanda, yang saya tangkap dari omongannya Pak Bapak barusan adalah kesaksian itu sebaiknya diberitakan setelah kita menang dari masalah kita. Waktu di prosesnya nggak boleh kesaksian atau gimana mungkin? Oh, tidak juga. Tidak juga. Sebentar lagi ya. Nah, pada waktu seperti kasusnya orang yang disembuhkan dari penyakit kusta ini, hati-hati, dia sedang memanfaatkan Yesus karena mungkin ketidaktahuannya. Kenapa? Kalau kita lihat di ayat yang ke-40 ya, ayat sebelumnya 40, ada seorang yang sakit kusta ceritanya ini ya, datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon minta bantuan, katanya kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Tetapi ingat, di ayat sebelumnya, ayat yang ke-38, Yesus itu berkata, marilah kita pergi ke tempat lain. Itu ngajak murid-muridnya. Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana aku apa? Memberitakan Injil. Mengapa? Karena aku itu datang untuk itu. Bukan cuma masalah untuk persoalan kesembuhan. Itu bonus. Untuk membawa orang ke Yesus. Tapi kalau dia sembuh, tidak jumpa Yesus, tetap binasa loh. Betul. Berarti ada banyak yang begitu, Pak ya? Ada orang yang berjumpa di Yesus tapi binasa. Itu dia. Makanya banyak orang, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, Kang. Hati-hati di situ. dalam. Iya. Kepilih nggak? Kepilih. Iya. Oke, ini menjadi satu masukan yang luar biasa bagaimana kita bersaksi ya. Karena yang tadi dimaksud oleh Jonathan, Pak Juanda, ketika dalam proses itu orang bersaksi itu padahal ya menurut saya sih sebenarnya bukan bersaksi, justru dia ini dalam tanda kutip iman bisik-bisik sih supaya orang lain tuh kasihan gitu. Orang lain melas gitu ya. Supaya dapat bantuan, sumbangan. Betul. Nah, itu gimana, Pak? Karena proposal. Bersaksi itu sebagai proposal juga. Aduh, bahasanya loh lebih keras ya. Proposal. Oke. Jadi itu enggak semestinya begitu dong, Pak, kesaksian. Iya, betul. Iya. Seharusnya tidak, karena harus dia menceritakan kasus itu. Tapi dengan jujur, sesuai kasus. Tapi dia mau karena kesadaran betapa pentingnya kasus itu untuk diceritakan. Kasusnya siapa? Karena kalau kesaksian itu ada tridharma perguruan tinggi, saya tidak jelaskan. Tapi ada tridharma gereja juga kan, yaitu koinonia, yaitu tentang persekutuan. Kemudian ada diakonia, yaitu tentang pelayanan. Tapi yang ketiga, marturia, bersaksi. Kita harus bersaksi. Makanya martir itu menjadi
saksi perjuangan. Jadi orang yang jadi martir itu seharusnya dia sedang memikul salibnya Yesus, kata Matius pasal 6. Yeah. Jadi kalau ada orang suka berbuat dosa, kemudian dia dimusuhin oleh orang lain, itu bukan pikul salib, pikul nasib. Salah sendiri dia. Okay. Jadi pikul salib itu harus ada kaitannya dengan salib Yesus. Oke. Itu pikul salib. Iya, jangan dikait-kaitin lah nasib sama salib ya. Betul. Wah, saya udah dapat banyak pencerahan Jo hari ini. Wah, luar biasa ya. Dalam saya kita bisa tahu toh bagaimana kita bersaksi sebaiknya supaya itu benar-benar ya memuliakan Tuhan dan Injil itu diberitakan gitu ya. Saya sih cukup sih. Jelas. Bagaimana saya harus bersaksi? Oke. Ya. Saya paham. Mungkin bisa berikan kesimpulan deh, dirangkum sedikit Pak Juanda untuk Sobat Baterai Day mungkin baru dengerin nih. Pointernya nih. Betul, ini kan kita membahas tentang apakah ada kalanya kita tidak boleh bersaksi akan kebaikan Tuhan. Silakan Pak Juanda. Oke, kebaikan Tuhan harus dilihat dari kacamata Tuhan. Ada orang tertabrak kecelakaan, itu bisa dalam kategori kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena setelah itu, dia bisa menikmati perjumpaan dengan Yesus. Makanya ketika pandemi COVID ini, saya suka berkata, daripada berteriak-teriak kapan virusnya pergi, alangkah pentingnya berteriak, apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan untuk saya. Bukan untuk suami, untuk saya. Bukan untuk istri, untuk saya. Bukan untuk anak, untuk saya. Jadi Tuhan bisa menyatakan melalui banyak hal untuk menunjukkan siapa dirinya. Jadi ketika Tuhan Allah menyatakan diri melalui Yesus dan kita mau menerima Yesus dan kita merasa ada kekuatan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Pada waktu kita tahu ketika memiliki Yesus itu ada sesuatu yang ekstra, super extraordinary, luar biasa, itu yang disaksikan. Jadi pada waktu bekerja harus jujur, lalu banyak musuh. Bersaksi, jujurnya kenapa? Karena cinta Yesus. Pada waktu ada, saya kasih contoh penutup untuk supaya jelas tentang masalah saksi ini. Saudara, ketika istri saya minta cerai sama saya itu, saudara tahu 8 kali, bukan talak 3. Itu 8 kali, tambah 3 kali menyesal, mengatakan menikah, totalnya 11. Lalu ada orang tanya, Pak, kenapa kok Bapak nggak cerai? Kan sudah seperti itu. Apa Bapak kasihan sama anak? Oh tidak, ini saya mulai bersaksi. Saya tidak lakukan, karena saya cinta Yesus. Jadi saya tidak bercerai, bukan karena anak, bukan karena sungkan, bukan karena siapa-siapa. Karena saya cinta Yesus. Itu bersaksi. Kenapa tidak melanggar lampu merah? Karena cinta Yesus. Kenapa kita tidak nyontek di sekolah? Karena cinta Yesus. Itu bersaksi, so simple sekali. Untuk menjelaskan siapa Yesus. Ini tadi yang disaksikan betul kejadian nyata, Pak ya? Nyata, Pak. Wow. 11 kali ya. Itu yang teringat, Pak, yang terhitung. Saya sampai kaget. Terhitung juga, kan. Jangan kaget, Pak. Enggak, saya pikir pencitraan aja gitu loh. Wah, ya kan? Karena Citra sudah ada di Jakarta, Pak. Saya Juanda, Pak. Sebentar. Itu Citra Skolastika. Sebentar. Oh, lain lagi. Aduh. Jadi di flashback lagi ya, 3 poin penting tadi dari Pak Juanda. Yang pertama adalah kita harus paham betul tentang kejadiannya yang mau kita saksikan. Yang kedua, harus jujur. Yang ketiga, harus mau bersaksi bukan karena paksaan. Soalnya sering banget kok dipaksa untuk bersaksi ya. Ya, Jonathan, ayo kesaksian ya. Ya pasti banyak loh berkat Tuhan. Jadi kalau nggak maju kesaksian kayaknya gimana gitu ya. Itu dia. Oke, luar biasa. Pak Juanda, terima kasih sekali ya. Thank you banget. Tuhan berkati. Iya, selamat mengajar kembali, memuridkan banyak bangsa ya dengan firman Tuhan yang dahsyat ini. Luar biasa. Sebelum Pak Juanda pergi, mungkin kalau misalnya Sobat Baterai Day mau follow. Koji belum follow. Iya, di mana? Anda bisa buka Instagram. Salam Hati Gembira. Anda search betul Salam Hati Gembira. Di situ Anda bisa dapatkan Salam Hati Gembira. Ya, Salam Hati Gembira. YouTube-nya juga bantu, boleh subscribe. YouTube, betul. YouTube-nya di channel apa nih, Pak?
Salam hati gembira. Oh sama juga ya, salam hati gembira, luar biasa. TikToknya gimana nih? Salam hati gembira. Pak Juanda, TikToknya sudah jalan? TikTok sedang perjuangan. Kenapa? Karena saya itu harus memikirkan yang bermanfaat. Contoh ya, saya bikin YouTube ini, itu 2016 saya sudah registrasi, tapi 2020 baru jalan. Karena buat apa kalau nge-flat itu maksud saya. Cuma ya itu aja. Jadi harus dipikir apa yang harus saya lakukan. Makanya kalau Anda lihat di YouTube saya, mungkin tidak ada yang sama kayak begitu. Saya ambil satu bagian, saya bikin perikop, Anda bisa pakai dikembangkan jadi materi khotbah. Wah, ekspositori dong Pak. Saya contek loh nanti. Seperti begitu aja. Oke, Pak Juanda. Terima kasih Pak Juanda. Tuhan berkati selalu ya. Tuhan berkati selalu, sehat selalu Pak. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati. God bless you. Tuhan memberkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.